Ada yang tidak datang dari malam, kata ketua jadi absen. Biar besok dibuat sel dari malam bagus yang tidak datang dari malam. Bagi saya sendiri, Natal itu sudah unik, sangat menarik perhatian. Ada di sini yang tidak senang dengan Natal. Anak-anak senang dengan Natal? Senang yang pasti. Saya sendiri sangat senang dengan perayaan-perayaan Natal. Kalau bisa, bagi saya sendiri, mau setiap bulan ada Natal. Seperti sekarang, pasokan, kalau ada Natal, banyak konser, banyak makanan, cukuplah untuk sekian bulan ke depan. Jadi kalau seperti itu setiap bulannya, tidak perlu lagi kita memikirkan makanan nanti. Untuk para pekerja yang sangat menyenangkan, biasanya ada THR. Jadi siapa yang tidak menginginkan, kalau setiap bulan ada THR. Untuk anak-anak supaya selalu dapat pakaian baru. Untuk anak-anak saya di sini yang tidak dikasih pakaian baru, angkat tangan yang belum dikasih mamanya pakaian baru. Wah, tidak ada yang angkat tangan. Dan untuk orang tua, biasanya apa yang menyenangkan ketika masa Natal? Ada sesuatu yang menyenangkan ketika Natal? Loja. Biasanya itu lagu Natal. Loja berpesta. Ada yang mau menikah. Loja mau sini. Pada saat Natal, lagu Natal indah sering diputar di rumah. Setiap kali kita berjalan, biasanya kita akan mendengar orang-orang memutar lagu Natal. Juga di sini ada hiasan-hiasan Natal, dekorasi gereja dibuat semakin mungkin, sebersih mungkin, baju yang baru kita pakai di gereja, atau jangan yang baru, mungkin yang masih bagus kita pakai di gereja. Bahkan ada yang sepatu baru, mungkin pangkasan yang baru, mungkin yang lain. Tapi perlu pertanyaan kepada kita semua, apakah iman kita juga itu dibalui? Jangan hanya gereja yang menjadi indah, menarik, lalu kita sangat menarik, pakaian baru. Tapi jangan lupa bahwa iman juga perlu dibalui. Tapi meskipun sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari sulit untuk membuat semuanya menjadi baru, Tuhan juga tahu kita datang ke gereja bukan karena kita sempurna, tapi karena mau didekati olehnya, mau didekati melalui kelahirannya yang kita rayakan pada masa ini. Bacaan ayat ini mengingatkan kita bahwa Natal bukan soal perayaan yang sangat besar dan mulia, tapi soal kabar baik yang datang mendekat kepada kita. Ketika Allah datang mendekati kita, biasanya apa yang kita buat? Ada orang yang berpikir dalam hatinya seperti manusia perjanjian lama. Allah mendekat, maka dia ketakutan karena jangan-jangan Tuhan akan menjemput saya. Itu yang dipikirkan. Seperti kalau permintaan rasanya, jangan lalu saya diminati, takut saya nanti. Ada juga yang seperti itu. Padahal sebenarnya Allah mau menyapa, Allah mau mendekati manusia supaya manusia tidak tersesat. Dalam bacaan pertama dikatakan di sana, betapa indahnya langkah orang yang membawa kabar baik. Betapa indahnya langkah orang yang membawa kabar baik. Di sini kalau kita secara manusiawi, logika manusia, yang dipuji bukan
tidak ada pergerakan. Artinya kabar baik itu yang mendekat. Keselamatan tidak dimungkinkan dari jauh, tetapi keselamatan itu datang menghampiri manusia. Tuhan tidak bertanya dari surga, dari yang baik-baik datang kemari. Ini yang kita katakan Allah, tetapi Allah sendiri yang datang mendekat. Sebaliknya, Tuhan turun ke bawah ke dunia manusia yang penuh, bisa dikatakan penuh sandiwara, penuh drama, penuh masalah, dan kan lebih ribut hati manusia. Di dalam hatinya banyak yang dipikirkan, banyak persoalan, bahkan lebih rumit menghadapi orang-orang yang di pasar. Dan yang luar biasa, dan salah bahwa Tuhan tidak menjadi menunda karena situasi manusia, situasi hati kita yang begitu rumit. Justru dia datang menghakimi, menyapa. Dalam bacaan kedua menegaskan bahwa dulu Tuhan berbicara lewat nabi-nabi, sekarang Tuhan sendiri bicara lewat anaknya sendiri. Kalau dulu kita dengar suara Tuhan lewat orang lain, sekarang Tuhan datang secara langsung. Dulu kalau kita baca-baca dalam kitab suci Perjanjian Lama, Allah itu hanya bisa didengarkan oleh orang-orang ketika para nabi berbicara. Mungkin salah satu konkretnya adalah Musa. Hanya kepada Musa Allah berbicara, dan kemudian Musa menyampaikannya kepada bangsa Israel. Tetapi sekarang beda. Allah sendiri yang datang, bahkan dia menjadi manusia, sama seperti manusia, lemah seperti kita. Ini seperti orang tua yang biasanya menyuruh lewat tetangga mungkin orang tua menyuruh supaya guru di sekolah supaya baik, tapi tidak tahu kepada anaknya, tidak sebetulnya supaya secara mahal di sekolah itu dikatakan melalui perantara. Tetapi sekarang yang datang bukan melalui perantara, tetapi Allah sendiri yang datang melalui kelahirannya, turun ke atas bumi dan hidup seperti manusia. Dan tapi yang aneh adalah peristiwa kelahiran Yesus dikatakan kalau kenapa identik dengan cahaya. Cahaya itu datang dengan cara yang sederhana. Kalau kita bayangkan peristiwa kelahiran Yesus, cahaya itu datang dengan cara yang sederhana, tanpa pamer, tanpa efek yang sangat khusus kepada banyak orang. Tuhan tidak mencari tepuk tangan, Ia mencari hati manusia. Sama seperti kelahirannya, dikatakan bahwa Ia langsung diperlukan pakaian yang sangat tempat yang paling hina. Banyak domba kita juga kotorannya di sana, tetapi Allah sendiri mau mendatangkan, melahirkan anaknya melalui suatu peristiwa yang sangat rendah, yang sangat hina. Dalam Injil Yohanes yang kita dengarkan pada hari ini membawa kita kepada suatu permenungan yang mendalam. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Di sini dikatakan, bukan dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan singgah dalam kehidupan manusia, bukan seperti itu dikatakan. Tapi jelas dikatakan tinggal, artinya tidak beda dengan orang-orang pada umumnya. Tinggal bukan singgah. Tuhan tidak datang seperti tamu yang datang bicara sebentar baru pulang, hanya untuk kepentingan khusus. Tetapi Ia tinggal, artinya Tuhan mau berdiam dalam hidup manusia sehari-hari, dalam keluarga yang kadang tidak akur, dalam pekerjaan yang kadang membuat stres, dalam hidup yang tidak selalu sesuai rencana.
Tuhan tidak paling dengan masalah-masalah hidup manusia, dalam kedosaan manusia, dalam keragamannya, akan justru hadir melalui kelemahan-kelemahan manusia. Saya bukan dulu adalah kita semua yang ada di sini. Menurut saudara-saudari, Bapak Ibu, pada saat apa saudara-saudari mengalami kehadiran Tuhan? Ada peristiwa-peristiwa tertentu yang mungkin Tuhan datang menjemput saya, Tuhan datang menyapa saya. Ada pengalaman? Ada pengalaman? Silakan, tidak usah bersuara dengan mudah kepala. Ada yang berpengalaman? Sekitar 15% yang mudah kepala. Tapi Injil hari ini juga secara jujur dan menarik juga untuk kita renungkan. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerima. Itu dikatakan dalam bacaan Injil. Tuhan datang kepada milik kepunyaannya. Artinya ini kita semua adalah milik kepunyaan Allah sendiri. Kita diciptakan, diberikan atas kehidupan. Tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Mungkin karena kelemahan, karena keraguan manusia. Lupa mungkin manusia itu dari mana dia berasal. Maka ketika Tuhan datang dalam hidupnya, mungkin dia tidak sadar bahwa Tuhan sedang menjenguk menyelamatkan dalam hidupnya sehari-hari. Tuhan mungkin sering datang kepada kehidupan kita, tapi pintu hati kita mungkin sering tertutup. Mungkin karena kita sibuk. Barangkali karena masa-masa Natal ini kita sibuk mendekor gereja, mendekorasi rumah, sibuk memasak, mempersiapkan segala sesuatu, sibuk juga berfoto, sibuk mengupdate status supaya apa yang buat ini semua orang tahu, supaya apa yang buat ini semua orang tahu. Lupa dia apa yang buat ini supaya dilihat Tuhan. Ada yang lupa seperti ini. Sampai lupa juga membuka hati bahwa Natal bukan tentang indahnya dekorasi yang cocok untuk dipublikasikan, yang cocok untuk berfoto-foto. Padahal Natal adalah tanda bahwa Allah tetap setia menyapa umat manusia, kesempatan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Natalnya tetap berjalan seperti biasa. 24 malam datang kita ke gereja merayakan Natal. Hari Minggu tanggal 25 juga kita hadir ke gereja merayakan Natal. Artinya Natalnya tetap berjalan. Tetapi yang perlu dipertanyakan, jangan sampai Yesus yang tertinggal sendirian di gereja. Kita datang menjemput Yesus ke gereja, tapi setelah itu kita tinggalkan juga sendirian di gereja. Tidak ada kita bawa ke rumah. Kasihan Yesus kesepian. Kalau tidak kita bawa juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus yang tampil di balungan, apakah kita biarkan untuk tetap di balungan, beruntut, mungkin datang badannya nanti, tetapi marilah kita bawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi memang untungnya Allah sudah siap dengan semua resiko itu. Kalau kita tinggalkan, tidak mungkin tersinggung Allah karena putranya kita tinggalkan. Injil berkata, siapapun yang mau menerimanya akan diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Maka perlu kita pertanyakan dalam hati kita masing-masing. Ketika Yesus lahir ke bumi ini, dia lahir di balungan, bukan pada zaman dulu 2025 tahun yang lalu. Tetapi pada saat ini perlu kita pertanyakan, sekarang di mana Yesus lahir? Masih di Bethlehem atau di mana? Perlu kita pertanyakan dalam hati kita masing-masing. Akhirnya Bapak Ibu saudara-saudari, Natal mengajak kita membuka pintu hati, mengunjungi rumah Bapa tidak selalu rapi,
persoalan, mungkin ada di hati, mungkin ada dengki atau dendam. Tuhan tidak meminta tempat yang mewah, Dia hanya minta tempat yang membingungkan. Kalau hati kita sempit, akan juga Dia memprotes. Pelungan juga begitu sempit untuknya, tapi disitulah Tuhan mau lahir. Justru melalui hidup yang unik manusia, Allah bersedia hadir ketika kita mau menerima kehadirannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, semoga Natal ini bukan hanya membuat kita tertawa dan bersukacita, tetapi juga membuat hati kita menjadi hangat, karena kita sadar Tuhan sungguh mau tinggal bersama kita dalam situasi apapun, dalam kelemahan kita, dalam permintaan, dalam persoalan hidup kita. Semoga Tuhan memberkati. Selamat Natal.